Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qad akhraja nataijal fikri li arbabil hijab wa hatta anhum min sama'il aqli kulla hijabin min syahabil jahli hatta balas lahum syumushul ma'rifah ra'u muqaddaratiha mukashifah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du fa ya ibadallah usikum wa iyaya bi taqwallah wa ta'atihi la'allakum tattaqun. Qallahu ta'ala fi kitabihil karim. Bismillahirrahmanirrahim. As-sairina ilal taqwa biimtisalil awamiri wastinabin nawahi. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Para hadirin kaum muslimin salat jamaah Jumat rahimakumullah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kembali kita mengucapkan rasa puji dan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Allah yang menghidupkan kita. Suatu saat setiap yang bernyawa itu lambat laun pasti akan dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kita selaku manusia menanti, mempersiapkan diri, karena kita yakin dengan sehakul-hakul yakin nyawa pasti akan dipanggil oleh Allah. Hari apa saya dipanggil oleh Allah? Sedang apa hal ihwal saya? Itu satu manusia pun yang tidak dapat mengerti tentang berpulang ke rahmatullah. Justru untuk itu maknanya tidak lain tidak bukan karena kita enggak paham tentang wafatnya kita, maka jawabannya ibadah itu tidak boleh kita tunda-tunda kepada Allah Subhanahu wa taala. Selawat dan salam mari senantiasa kita hadiahkan pahala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan selawatnya kita baca setiap saat, kami yakin siapapun orangnya bila melaksanakan salat tidak pernah luput berselawat kepada Rasulullah. Karena selawat ini salah satu penentu sahnya salat kita. Terima dengan tidaknya doa kita mesti memakai selawat. Salat tanpa selawat, doa tanpa selawat, itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, hari berganti hari, minggu, bulan, tahun berganti tahun, tanpa terasa Aidul Adha telah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, dengan pertukaran tahun bertambahlah usia kita kepada Allah. Apa jawaban kita dengan bertambahnya usia? Tidak lain, pasti berkurang tenagaku kepadamu ya Allah. Sudah berkurang pendengaran kita, sudah berkurang penglihatan kita, sudah berkurang rambut yang dulu hitam sekarang sudah berubah menjadi putih. Pertanda manusia siapapun orangnya sudah mendekati pintu kuburnya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, para pertemuan Jumat pada kali ini, marilah sedikit kita mendengarkan sebuah hadis baginda Rasulullah. Barangkali yang sering disampaikan oleh tuan guru kita dari mimbar yang berbahagia ini, kata Rasul yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. La budda alal mu'minin min arba'atin asya'a. Tidak boleh tidak paham terhadap orang mukmin laki-laki dan perempuan mukmin beriman yang Islam pada hakikatnya. Harus paham dengan 4 perkara. Yang 4 perkara itu kata Rasul, yang pertama darul wasi'ah, negeri yang sangat luas. Yang kedua wadabatul farihah,
kendaraan yang sangat lekas mengantarkan kita nantinya. Yang ketiga, wasaubul jamil, pakaian yang indah atau cantik. Yang keempat, wasirajul madin, lampu yang menerangi. Hadirin jemaah Jumat rahimatullah. Fa'amman darul wasi'ah, maka adapun negeri yang sangat luas itu jemaah Jumat tidak lain fahiyal qalbu, itulah hatinya manusia yang Allah berikan hati kepada kita. Nah, kalaulah hati ini jemaah Jumat suatu saat ia condong kepada dunia, maka lainlah sifat rakus, tamak, kikir, sombong dan takaburnya. Segala sok telah ia miliki bila hati itu terlalu condong yang namanya dunianya Allah Subhanahu. Suatu sisi jemaah Jumat, bila hati itu terbawa, ada sangkut pautnya, ada kontak batinnya, hubungannya, tetap tidak lupa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka lahirlah sifat sabar, lahirlah sifat qanaahnya, lahirlah sifat tawaduknya, lahirlah sifat rendah diri yang tidak ada kekuatan yang saya miliki, tidak ada kehebatan yang saya miliki selain kebijaksanaannya Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah, justru karena hati inilah luasnya, sekalipun lautan itu luas, ada juga tepinya jemaah Jumat. Bila hati manusia itu tidak bisa terkendali, maka lahirlah hawa nafsunya, tidak pernah merasa cukup terhadap Allah Subhanahu wa taala. Hari ini setelah kita dapat rezeki, seolah-olah kita akui dalam diri, ya Allah, mungkin Engkau tidak adil ya Allah. Kenapa hari ini rezekiku sebegini Engkau berikan ya Allah? Padahal itu sudah kudrat dan iradanya. Sedikit kalau kita syukur, maka Allah akan tambahi. Banyak rezeki tidak syukur, kufur kepada Allah, semakin jauh kita kepada Allah. Rezeki yang sedemikian yang banyak itu tidak akan ada gunanya. Maka pertama wajib paham darul wasi'ah, hati yang sangat luas, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jemaah Jumat rahimakumullah, ini yang pertama. Yang kedua, fa'amad dabatul tarihah, maka pun ada pun kendaraan yang sangat melekat, yang sangat mengantarkan kita, yang lekas nanti mengantarkan kita ketemu dengan Rabbnya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwal amal, itulah namanya amal ibadah yang kita persembahkan jemaah Jumat. Barangkali harta kita banyak, tidak bisa kita harapkan harta. Bila harta itu tidak pernah kita infakkan, kita sedekahkan, mengakibatkan harta yang banyak pernah kita infakkan, harta itulah nanti membawa kita ke jurang yang Allah Subhanahu wa taala. Barangkali anak juga ada kepada kita, 2, 3, 4 sampai 10 anak kita di rumah, semuanya kita punya anak. Bagaimana akhlak anak kita sekarang? Kita paham, mampukah anak itu mengantarkan kita jemaah? Mampukah anak itu nanti mensucikan kita? Mampukah anak itu nanti mengapani, mensolatkan, mengukurkan dan mendoakan kita? Itu semuanya jawaban sudah ada di otak benak kita jemaah juga. Maka harta inilah memperbanyak kita berinfak, berkurban kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sedekah itulah, kurban itulah yang mengantarkan kita melewati sirat, titik siratil mustaqim, tidak besar tidak kecil. Siratnya nanti rambut selai rambut dibelah menjadi 7. Itulah yang wajib kita lewati jemaah Jumat. Bila ada amalan kita, lewatnya manusia itu nanti karun barkil khatib, seperti kilat yang menyambar. Bila tidak ada amal, malas untuk berinfak, bersedekah, padahal bersedekah, berkurban. Beruntung orang yang berkurban saudara-saudara kita dalam Idul Adha yang lewat jemaah Jumat. Kenapa sedemikian beruntung? Karena kata Rasul, likulli sa'ratin hasanah, setiap bulu kurban itu, 1 bulu saja kurban yang kita kurbankan itu Allah jadikan menjadi kebaikan. Tak
maka kurban kita sembelih jemaah Jumat, satu tetes kurban menetes ke buminya Allah. Dalam kitab Duratul Nasihin diadakan, ghafarallahu dunubahu wa dunubu ayyanuhu. Allah ampunkan dosa orang yang berkurban dan dosa keluarganya. Allah ampunkan dengan berkurban kepada Allah. Beruntung orang yang berkurban, maka rugi orang yang tidak berkurban. Apa ruginya? Kata Rasul, mangkana lahu sa'atun pala mudari pala kurbanna musallana. Siapa ada harta benda yang banyak tidak berkurban, maka jangan dekati musala atau masjid tempat beribadah Allah Subhanahu. Hadirin jemaah Jumat rahimakumullah. Ini yang kedua. Yang ketiga, wajib orang mukmin itu mengetahui, fa amma sauful jamil, maka adapun pakaian yang cantik, fahiya wa huwal al-haya. Itulah malu. Sifat malu pusat kita miliki. Di kampung si A barangkali korbannya sebuah ekor sapi. Kok di kampung kita berapa itu korban? Adakah rasa malu kita jemaah Jumat? Bersyukur kepada Allah. Kalau masih ada sifat malu yang kita miliki, saya malu tidak sholat, saya malu tidak bersedekah, saya malu tidak berkorban, bersyukur terhadap orang yang masih ada sifat malu. Bila sifat malu sudah Allah cabut dari jasad kita, na'udzubillah, itulah orang yang sangat rugi dunia dan rugi hidup di yaumil akhir. Ini yang ketiga, jemaah Jumat rahimah. Yang ketiga, yang terakhir, wajib diketahui orang beriman mukmin laki-laki dan perempuan itu, fa'amma, maka adapun fa'amma sirajul maudin, maka adapun lampu yang menerangi kita, fahuwal ilmu, itulah dia berupa ilmu. Memang tidak mudah jemaah Jumat, bukan perkara yang sangat enteng menjadikan diri menjadi orang yang berilmu. Anak kita menjadi tengku ustaz itu perkara luar biasa baiknya. Menghafal di tengah malam, betul-betul bersungguh-sungguh kepada Allah SWT, karena berbeda beramal ibadah. Orang yang beramal ibadah, yang punya ilmu dengan tidak punya ilmu berbeda sebetulnya. Kelezatan beribadah itu berbeda. Itu maka kata Rasul, naumul alimi khairu min ibadatil jahil. Tidurnya orang alim, ustaz, kiai, ulama itu lebih baik daripada ibadahnya orang jahil yang enggak ada ilmu pengetahuan, enggak ngerti syarat rukun, makruh, wajib, mustahil, mubah, segala macam, enggak ngerti dia. Membatalkan uduk, membatalkan salat, enggak paham dia. Hanya mereka salat saja sedikit. Bagi orang yang berilmu itu, maka sangat mudah melantunkan takbiratul ihram pun di awal itu. Berbeda dengan orang yang tidak mempunyai ilmu. Mudah-mudahan sekalipun kita belum punya ilmu, jemaah Jumat rahimakumullah, mulai pada Jumat ini mari kita berusaha menuntut, karena di kampung kita ini pun tidak kurang para kiai, ustaz, tengku, mungkin karena kita malas untuk menggempa untuk ilmu pengetahuan. Mudah-mudahan dengan 4 hal ini, mudah-mudahan bila kita amalkan, kami yakin selamat orang itu dunia, selamat hidup yaumil akhirat. Barakallahu lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bil rizqil hakim wa taqabbalahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim.